Suatu hari di Sumitan, Sumatera Selatan, tinggallah pangeran bernama Serunting. Pangeran Serunting menikah dengan Siti. Siti ialah gadis biasa yang bukan dari golongan bangsawan. Saat itu Siti sedang murung. Lalu Serunting pun datang. "Hai, kenapa kau murung? Engkau ada masalah apa?" "Adikku Syariat Tebing, sendirian di rumah." Aku tahu maksudmu Siti. Besok kita akan menjemput adikmu Syariat Tebing." "Benarkah Kakanda?" "Wah, terima kasih Kakanda." "Dari rumah Syariat Tebing. Bagaimana, kau terima tawaranku?" Maaf Kak, aku tidak bisa menerima tawaranmu. Aku lebih nyaman di sini sekaligus menjaga tanah orang tua kita." Bolehkah saya melihat tanah itu?" "Boleh Kak, ayo ikut aku." Dari tanah itu Syariat Tebing menceritakan kalau tanah itu harus dibagi dua, setengah untuk Siti, setengahnya untuk Syariat Tebing. Namun Pangeran Serunting mengusulkan untuk menanamkan pohon untuk pembatas. Arya pun menanam pohon. Pohon itu lama-lama ditumbuhi jamur. Namun di bagian Serunting hanya ditumbuhi jamur biasa, tetapi bagian Syariat Tebing ditumbuhi jamur emas. Serunting pun marah karena ia merasa dicurang-curangi Syariat Tebing. Lalu ia ingin menantang Syariat Tebing. Syariat Tebing bingung. Syariat Tebing mempunyai ide. Ia akan ke rumah Siti untuk menanyakan kelemahan Serunting. Syariat Tebing pun menemui Siti di belakang rumah. "Aduh, Syariat Tebing bikin kaget kakak," ujar Siti. "Maaf Kak, aku lihat belakang, soalnya aku mau tanya apa kelemahan Kak Serunting," tanya Syariat Tebing. "Sini, aku bisikin kelemahan Kak Serunting itu," jawab sambil berbisik Siti. Terima kasih Kak." Lalu Serunting dan Syariat Tebing siap berlawan. Syariat Tebing pun menyerang Serunting, namun Serunting dengan cepat mengelaknya. Ia saling berlawan hingga babak belur. Pertarungan itu tidak bisa diberhentikan oleh siapapun. Tetapi Syariat Tebing mengambil rumput ilalang. Ia dicabutkannya lalu dilemparkan ke Serunting. Serunting pun terkena ilalang tersebut. Ternyata kelemahan Serunting ialah rumput ilalang khusus. Lalu Serunting kabur ke tempat lain. Syariat Tebing pun pemenangnya. Lalu Serunting pun berjalan jauh dari kampung karena ia merasa kurang sakti. Namun Serunting mendengar suara Sang Hyang Mahameru. "Wahai Serunting, kau ingin kekuatan sakti?" "Iya, Sang Mahameru. Kau harus bertapa hingga daun bambu menutupi badanmu." "Baiklah, Sang Hyang Mahameru." Serunting pun bertapa. Ia tidak merasakan lapar, haus, atau hal duniawi lainnya. Serunting pun bertapa sangat khusyuk hingga ia tidak bisa diganggu siapapun. Setelah sekian lama, Serunting sudah bertapa selama 2 tahun. Tubuhnya pun sudah ditutupi banyak daun bambu. Lalu muncul lagi suara Sang Hyang Mahameru. "Wahai Serunting, aku akan menuruti sesuai janjiku. Aku akan memberimu kekuatan, yaitu setiap kau berucap, maka ucapanmu akan menjadi nyata." "Terima kasih Sang Hyang Mahameru." Lalu ia pun pergi dari tempat bertapanya. Serunting pun mencoba kesaktiannya ke kebun tebu. Ia berduduk dan berkata, "Jadilah batu." Dalam sekejap tebu itu jadi batu. Lalu ia mencoba di tanah gersang. Ia berucap, "Jadilah tanah subur." Lalu dalam sekejap tanah itu menjadi hutan lebat. Lalu Serunting menghampiri kakek nenek yang sedang bersedih hati karena tidak mempunyai anak. Serunting pun meminta rambut nenek untuk diubahnya menjadi bayi. Kakek nenek tersebut pun senang karena mendapatkan bayi yang dia inginkan. "Terima kasih Nak." Serunting pun bertemu Siti dan Syariat Tebing untuk meminta maaf karena kesalahannya.